Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur dalam segala keadaan. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat. Saudaraku perindu surga, pecinta ilmu. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan memiliki banyak gelar yang disematkan kepadanya. Salah satu di antaranya yang sangat populer dan familiar adalah Ramadan Syahrul Mubarak, yaitu Ramadan bulan penuh keberkahan. Momentum yang terindah bulan Ramadan ini, kita punya ruang untuk meraih keberkahan dalam kehidupan kita, yang insya Allah kita bisa melanjutkan pasca Ramadan. Ketika kita mengamalkan pesan-pesan spiritual Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita akan meraih banyak keberkahan dalam hidup. Ingat, berkah dalam kehidupan bukan sekedar materi yang berlimpah atau terpenuhi semua keinginan kita. Namun yang paling utama adalah pertama, kokohnya tauhid atau akidah yang lurus. Yang kedua, ibadah yang istiqamah, bahkan berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, akhlak yang semakin mulia atau akhlakul karimah. Apa yang bisa kita lakukan untuk meraih keberkahan tersebut? Yang pertama adalah beristighfar, bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan terbukanya keberkahan ketika bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada surat Nuh, surat yang ke-71 ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Berkata Nuh kepada umatnya, aku katakan pada kalian, mohonlah ampun kepada Rabb yang Maha Pengampun. Niscaya akan diturunkan hujan yang lebat, tambahan harta, anak keturunan, kebun-kebun yang luas, dan sungai-sungai yang mengalir. Maka asbab bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, 5 keberkahan akan digenggam. 1, turunnya hujan yang lebat yang menyuburkan. 2, tambahan harta. Yang ketiga, anak keturunan. 4, kebun-kebun yang luas. Dan 5, sungai-sungai yang mengalir. Ini yang pertama. Yang kedua, bersungguh-sungguh membangun ketakwaan, yaitu dengan cara pembuktian takwa itu sendiri. Allah menjanjikan berkah bukan saja untuk individu, tapi bahkan penduduk negeri ketika mereka beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Maka buktikan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang senantiasa mematuhi apa yang Allah perintahkan, meninggalkan larangannya, beribadah dengan ilmu, dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci yang kedua. Yang ketiga, pintu berkah akan terbuka ketika bersungguh-sungguh dalam memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan, momen mustajabahnya doa terbuka sangat luas bagi orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala saat dia berpuasa. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idza da'an." Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jika ada di antara hambaku yang Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah aku dekat. Aku mengabulkan doa atau permohonan orang-orang yang meminta kepadaku, asalkan mereka memenuhi kewajibannya, beriman kepadaku, dan merekalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 186. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, keberkahan akan kita genggam, kita raih ketika kita
membuktikan bakti kepada orang tua, yaitu berlaku ihsan kepada mereka, birrul walidaini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Dan diwajibkan kepada kita semua, kepada kalian, untuk hanya menyembah Allah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian berlaku ihsan, berbuat baik kepada mereka, yaitu orang tua. Pintu surga terdekat adalah orang tua kita. Ketika kita mampu meraih ridho orang tua kita, maka insya Allah ridho Allah akan kita genggam juga. Ridho Allah fi ridho walidaini, wa suhtullah fi suhti walidaini. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, murkanya Allah ada pada kemurkaan orang tua kita. Maka apapun sebenarnya kebaikan yang kita lakukan untuk orang tua kita, niscaya tidak akan pernah mampu membalas jasa baik mereka. Yang terbaik kita lakukan pada mereka, insya Allah hasil baik juga untuk kita, terbukanya keberkahan demi keberkahan. Maka rugi kalau seorang anak Adam, siapapun dia yang masih punya orang tua, tidak mendapatkan keberkahan pada orang tuanya masih hidup. Karena apa? Karena kurang baktinya pada orang tua. Lantas bagaimana untuk orang tua yang telah tiada? Tetap kita masih bisa berbakti dengan cara melanjutkan kebaikan yang pernah dibuat orang tua, menyambung silaturahim, dan menjadi pribadi yang saleh atau anak yang saleh. Yang berikutnya, yang kelima, pintu keberkahan akan terbuka adalah ketika kita bersungguh-sungguh membuktikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berinfak di jalan Allah. Kalau kita baca pesan Al-Qur'an, banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan pesan penting untuk kita berinfak dan bersedekah. Jangan lagi bertanya pahalanya. Di hari biasa yang bukan di bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dibalas berlipat ganda, bukan sekedar 700 kali lipat, tapi tak terhingga. Apalagi di bulan Ramadan, tentu balasannya lebih daripada itu. Yudha'ifu liman yasha. Bahkan dalam diskusi kita sudah sering mendengar, asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, maka aku yang akan mengganjarnya, kata Allah. Rangkaian ibadah di dalam bulan Ramadan saat kita berpuasa, pahalanya hanya Allah yang mampu memberikan sebanyak-banyaknya, luas bahkan tak bertepi. Kemudian yang berikutnya, yaitu yang keenam, pintu berkah akan terbuka. Kita akan meraih keberkahan ketika kita sungguh-sungguh merajut silaturahim. Silaturahim dimaknai adalah memperbaiki hubungan internal, yaitu hubungan kekerabatan dalam keluarganya. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat ini sangat populer, familiar, kita sudah sering mendengar. Quran surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang pertama. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Kemudian peliharalah hubungan kekeluargaan. Sungguh Allah mengawasi. Oleh karena itu, perbaiki hubungan internal dalam keluarga. Kemudian kita lanjutkan membangun hubungan eksternal, yaitu silaturahmi lebih luas lagi, terutama kepada orang-orang yang mencintai kita karena Allah, saudara kita sesama muslim. Karena muslim memang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Quran surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 di ayat yang ke-10. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara, maka hendaklah kalian mendamaikan ketika terjadi perselisihan di antara saudaramu. Kemudian bertakwalah kepada Allah agar kalian semua mendapatkan rahmat. Saudaraku, perindu surga, pecinta ilmu, masih banyak kunci-kunci keberkahan untuk kita buka. Tapi paling tidak dengan 6 kunci ini, Masya Allah, menjadi kenikmatan bagi kita. Tentu harus kita lakukan semuanya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku, ku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Orang bijak berkata, jikalau ingin berkah, Allah harus disembah, istiqomah ibadah, jangan lupa sedekah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.